Good afternoon, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. I was asked to speak in Indonesian, so I would rather go back and forth Indonesian and English, just because the presentation sometimes cannot be delivered easily in Indonesian. Not to say Indonesian, but saya akan menjelaskan tentang the future of the hybrid electric vehicles. But on top of that, we also would like to menjelaskan beberapa para hadirin sekalian tentang usaha apa yang tengah kita lakukan sekarang ini di Indonesia. Nama saya Daniel, pendiri dari Electric Vehicles, Electric Car LLC, suatu perusahaan di Amerika. Kita sekarang sedang berusaha membantu pemerintah Republik Indonesia untuk merealisasikan usaha mengelektrifikasi dunia otomotif Indonesia. Saya adalah salah satu pendirinya. Selain saya adalah istri saya, Nining Lestari. Beliau adalah founder termasuk investor pertama dari perusahaan ini. Jadi secara rank saya lebih rendah dari jabatan istri saya. Dia yang melakukan observasi, melakukan cek, recheck, kalau perlu marahi saya, mendanggapi saya, dan sebagainya. Dan asal dari mobil ini adalah dari Detroit, Michigan. Kita bawa ke Indonesia, kita bangun di Indonesia. Pada mulanya kita tidak ingin launching di Indonesia, kita langsung mau bawa ke Amerika atau ke Eropa. Tapi karena pemerintah masyarakat Indonesia tertarik, kita coba dulu di Indonesia. Sekarang kita tunjukkan, baru kita nanti bawa balik lagi ke Amerika. Sekarang yang ingin saya jelaskan adalah tidak hanya ini, tapi mengapa kita melakukan ini? Why we in the meantime melakukan proses ini? Apakah ini tidak terlalu leaping ahead, terlalu muluk atau terlalu terlalu jawang-awang mengingat teknologi kita tentang otomotif pun dari dalam negeri banyak yang dari kita merasa kurang mampu. Nah, sebelum saya menjawab ke situ, saya akan menjelaskan mengapa backgroundnya ini terjadi. Pertama, pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Obama melakukan begitu beliau menjadi presiden, mencanangkan proyek ini, dinamakan Electrification of the Auto Industries. Ini suatu program di Department of Energy United States melakukan elektrifikasi untuk seluruh otomotif industries di Amerika, whether itu domestic auto industries or foreign auto industries, dengan memberi beberapa macam insentif. Salahnya ada karena masalah tingginya gas price, untuk mengurangi, kalau di Indonesia mengurangi subsidi, untuk kemudian membuat electric vehicle tersebut terrealisir, dilakukan beberapa macam, yaitu membuat hybrid vehicles, plug-in hybrid, battery electric vehicles, fuel cell electric vehicles, juga demikian solar electric vehicles. Mengapa kita menggunakan berbagai macam teknologi? Jawabannya cuma satu: kurang mature-nya teknologi tersebut, kurang dewasanya teknologi tersebut. Oleh karena itu, pionir pertama adalah Jepang tahun 95-96 melakukan peluncuran yang dinamakan hybrid vehicle. Apa sih hybrid vehicle itu? Adalah suatu sistem alat kendaraan yang mempunyai propulsi, mempunyai tanda penggerak dua atau lebih. Mayoritas adalah 2, mesin dan baterai. Baterai penyumbang penambah lewat motornya, kemudian mesin adalah utamanya. Terus kemudian akan muncul juga yang namanya hybrid electric, plug-in hybrid. Hybrid elektrik yang pertama itu tidak perlu kita tancapkan untuk charging, kita tidak perlu menancapkan di outlet seperti Prius, Honda iSight dan sebagainya. Tetapi jangka waktunya, jaraknya untuk melakukan melakukan mode transportasi tanpa IC engine, tanpa bahan bakar itu terlalu rendah, cuma sekitar 40-50 km. Oleh karena itu mereka melakukan lagi dinamakan plug-in hybrid yang dilakukan oleh yang juga disebut range extender vehicle. Jadi mereka menancapkan lagi kalau malam, yang seperti dilakukan oleh Chevy Volt atau Whisker Karma.
pada saat yang sama ada suatu usaha dahulu diusahakan oleh pemerintah Clinton, kemudian diteruskan oleh George W. Bush untuk mempushing mode lain dari transportasi itu, yaitu fuel cell electric vehicle. Fuel cell electric vehicle, fuel cell hybrid electric vehicles adalah suatu sistem di mana ada baterai, kemudian ada fuel cell. Fuel cell adalah suatu sistem penggerak yang berbakar bahan bakar hidrogen. Jadi perlu berbagai macam tangki dengan pressure yang tinggi dari mobil tersebut untuk menggerakkan mobil itu. Kemudian kalau kita pasangi di atasnya menjadi solar electric vehicles. Nah, kalau mobil-mobil ini pada saat ini yang kita lakukan dengan electrical propulsion adalah melakukan yang dinamakan full battery electric vehicles. Nah, mengapa selama ini saya ingin melihat kenapa terjadi barrier to entry dari semua teknologi ini? Mengapa kita tidak melihat mobil-mobil itu di jalanan? Yaitu itu karena tadi teknologi, masyarakat yang kurang menanggapi, masyarakat masih kurang yakin dengan teknologi ini. Kemudian safety, terus kemudian motor dan penggeraknya dan battery power itu sendiri. Tapi semua itu sekarang sudah mulai ditangani, sudah mulai dibetulkan sedemikian rupa sehingga di Amerika meskipun masih pada tahap awal sudah mulai terlihat mobil-mobil ini berjalan. Demikian juga di Eropa masih belum terlalu. China dan dalam bentuk fleet taksi. Nah ini kalau ini dalam slide ini saya menggambarkan bagaimana evolusi kendaraan tersebut dari mulai IC engine ditambah baterai menjadi hybrid sampai kemudian ditambah fuel cell menjadi dengan solar electric menjadi solar electric fuel cell. Ini fuel cell itu sendiri. Fuel cell yang baik itu yang bagaimana? Yang hydrogen atau yang ethanol atau methanol? Yang sekarang sedang dikembangkan oleh banyak industri terutama di bidang laptop, di bidang IT adalah menggunakan ini dinamakan direct ethanol atau direct methanol. Kenapa? Karena kita tidak perlu reformer. Reformer itu adalah suatu sistem di mana kita harus mengubah antara hidrogen tersebut menjadi liquid yang gampang dimasukkan untuk menjadi dipisah atom-atomnya. Hidrogen itu sendiri direct reformer ini yang dilakukan dengan methanol dan ethanol itu menjadikan sistem ini mudah dan kita dapat melakukannya dan banyak manfaatnya untuk Indonesia karena ethanol dan methanol dalam hal ini proses lanjutan dari produksi molasses atau cane sugar atau spiritus itu banyak terdapat di Indonesia. Jadi ada simbiosa antara industri pertanian dengan industri elektronik. Dan itulah yang ingin saya sampaikan sekarang adalah bahwa dengan kita melangkah memindah teknologi ini dari sistem IC yang kotor mengeluarkan polusi, kita bisa membuatnya menjadi suatu sistem yang bersih dan dapat melibatkan industri lain yang kebetulan merupakan salah satu industri utama dahulu di Indonesia, yaitu pertanian tersebut. Jadi prospeknya akan sangat besar bagi Indonesia. Dalam hal ini prospek tersebut bisa merevolutionize engineering aspek dari pertanian tersebut pada saat yang sama dari auto industry tersebut. Jadi sebelum saya tutup penjelasan saya, yang ingin saya sampaikan bahwa future dari semua yang kita lakukan sekarang ini mengarah pada involvement of a greater society in which there are more sides of the societies that should take advantage or should play a significant role into the development of these new technologies. Jadi sebelum saya tutupkan, sky is the limit untuk teknologi ini dan electric vehicles will stay in here. That's the future of the technology, whether we like it or not. If we don't like it, we will stay behind. If we like it, we should play a role of these things and be the the driving force behind all of these efforts. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.